jawaban saya berdasarkan gimana kamu menanggapi kontol romu, itu saja. Kalau lu bisa nanggapi romu punya kontol, itulah jawabannya. Gimana kontol romu? Jawab. Di situ tergantungnya jawaban. Dari sana. Nah, kamu asik-asik mempersoalkan kontol Yesus kan? Terlihat begitu terpapar. Tapi kamu tidak tahu, dasar kemuliaan Allah itu nggak mengambil kira perasaan malu dalam kontolnya, ya. Tetapi hanya malu pada bila kontol itu dilihat, itu tandanya kehilangan kemuliaan Allah. Ya lopot, aku coba telanjangin kamu. Oh, Yesus itu berkuasa bukan karena dirinya, tapi diberi otoritas. Bapa yang kalian sebut Allah itu telah memberi otoritas penuh kepada Yesus di sorga dan di bumi. Makanya dia nanti yang termulia di sorga dan di bumi, dan yang menghakimi. Seorang hakim pasti adalah seorang yang punya kuasa. Gitu bro. Kristen dihakimi oleh Yesus nggak nantinya? Oh ya, penghakiman itu dimulai dari gerejanya, yaitu murid-muridnya, orang percaya. Dimulai dari kami. Jadi kalian dihakimi rupanya, ya. Nah, ketika Yesus bertanya kepada kalian, atas kehendak siapa Anda menyembah saya? Kira-kira Kristen jawabannya apa? Oh, makanya konsep penyembahan dalam kekristenan itu berbeda dengan agama-agama lain. Penyembahan kami kepada Yesus itu adalah ketaatan kami akan firman-Nya. Ketika kami mentaati firman-Nya, disitulah bukti penyembahan kami. Bukan sikap tubuh, bukan juga kiblatnya ke arah sesuatu di bumi, bukan. Beda, makanya kata penyembahan di situ proskuneo, memberikan nilai yang tinggi. Itu artinya. Iya, mau Anda berkelit kemanapun, Anda akan ditanyai. Kan Yesus itu hakim dan Anda sedang dihakimi nantinya kan. Menurut pengakuan Anda akan dihakimi juga. Nah, ketika Yesus bertanya kepada Anda, siapa yang mengajarkan bahwa aku ini adalah Allah yang nuzul menjadi manusia? Apa jawaban Anda? Oh, yang Anda tanya itu nggak akan dipertanyakan Tuhan, Anda salah. Itu tidak akan dipertanyakannya. Jangan asumsi. Dalil di kitab Anda menyatakan bahwa Yesus akan mengusir orang yang menyeru dia Tuhan. Dan orang yang menyeru dia Tuhan itu bernubuat dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Dan itu adalah perilaku Kristen. Dan Yesus mengatakan, ya, hanya orang yang melakukan kehendak Bapaknya yang akan masuk ke dalam surga. Maka pasti muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan Kristen menganggap dirinya itu sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Ayo dong, Anda harus punya jawaban untuk mengantisipasi itu, karena dia adalah hakim menurut Anda. Silakan. Penghakiman bagi orang Kristen disebut bema dalam terjemahan aslinya. Bukan karena untuk pelanggaran atas dosa, tapi atas penghakiman untuk membagi-bagikan upah. Jadi bukan menghakimi untuk dihukum, tapi untuk menghakimi pemberian upah. Jangan asumsi. Upah itu diberikan sesuai dengan hasil kerja. Kalau hasil kerjanya buruk, upahnya buruk. Kalau hasil kerjanya baik, upahnya baik. Baiknya sebuah pekerjaan itu dilihat dari aturan main. Kalau aturan mainnya dilakukan, maka pasti pekerjaannya baik dan upahnya baik. Yesus mengatakan, aku mengenal murid-muridku, murid-muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah, apakah sekarang Anda mengikuti Yesus? Yesus menyembah kepada Allah, Yesus bersahadat, dia sholat, dia sujud, dia bersunat, dia tidak makan babi, dia tidak ibadah hari Minggu, menyembah hanya kepada Allah. Dia taat kepada hukum Taurat. Nah, apakah sekarang Anda mengikuti dia?
Kan tidak. Karena itulah sebagai hakim dia tentu akan bertanya kepada Anda, siapa yang mengajarkan Anda untuk menyembah, menganggap aku ini adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia? Apa jawaban Anda? Oh, bukan, Anda salah paham. Disitulah saya bilang tadi penyembahan itu. Yesus memang tidak tertarik dengan gelar Tuhan, tapi bukan menolak. Karena inti ketuhanan orang Kristen sebenarnya ketaatan, itulah yang disebut penyembahan tadi. Yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Apa yang dikatakan Yesus, supaya hidup dalam kesucian hati, hidup untuk saling menolong satu sama lain. Nah, begitu, bro. Aduh, hidup dalam kesucian hati. Maksudnya kesucian hati kayak mana? Sementara yang kamu lakukan menyembah kepada manusia bernama Yesus. Kesucian hati seperti apa? Larangan Tuhan Anda langgar semua. Yang mana yang Anda anggap kesucian? Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang Anda menjadi Kristen itu atas kehendak siapa? Itu aja dulu Anda jawab. Anda menjadikan Paulus sebagai rasul itu atas kehendak siapa? Anda menjadikan Yesus itu sebagai anak Tuhan atas kehendak siapa? Anda makan babi, Anda tidak sunat, Anda menjadi Kristen intinya, itu atas kehendak siapa? Bahkan Yesus menerangkan, pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka ini? Mereka yang memanggil Yesus Tuhan. Mereka yang bernubuat nama Yesus dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus. Mereka itulah yang akan diusir. Makanya saya katakan kalau Anda mengaku Yesus itu adalah hakim, siap-siap Anda akan dihakimi. Anda akan dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Tidak ada satu secuil pun di dalam iman Kristen itu berasal dari pengajaran Yesus. Sadari itu. Oh, kamu harus bisa bedakan. Ini hal penting dan sangat penting. Ketika Yesus di bumi, dia memang mengarahkan orang untuk menyembah kepada Allah, kepada Bapa. Karena memang itu tugasnya. Tapi karena dia melakukan semua tugas Bapa dengan tulus, sempurna, Bapa mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Bapa mengaruniakan dia menjadi Tuhan atas semua makhluk. Bapa mengaruniakan dia kuasa untuk berkuasa di sorga dan di bumi. Jadi ketika kami takluk kepada Yesus, sebenarnya kami takluk kepada Bapa. Karena Bapa yang berkenan kepada Yesus dan sudah memberikan semua otoritas urusan baik perkara sorga dan dunia. Yesus yang sekarang dipercaya, makanya disebut tangan kanan. Istilahnya duduk di sebelah kanan. Itu kepercayaan. Anda mau menyebut apapun tentang Yesus, itu tidak pernah Yesus ajarkan. Anda mengatakan Yesus diberi kuasa. Padahal Yesus sendiri mengakui bahwa di dalam surga kelak, dia tidak punya hak untuk menentukan siapa yang duduk di kanannya, siapa yang di kirinya. Yang berhak adalah Allah. Anda salah di situ. Anda menempatkan Yesus sebagai utusan Tuhan, tapi di ujung-ujungnya Anda menganggap Yesus itu Tuhan. Kesesatan Anda di situ. Maka jelas Yesus mengatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, dialah kelak yang akan masuk ke dalam surga. Tapi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapakku, meski dia bernubuat, meski dia bermujizat, meski mereka mengusir setan, pakai namaku, tetap tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapaknya. So, Yesus. Kenapa Yesus senantiasa menyandarkan dirinya kepada Bapa? Coba. Yesus sendiri yang Anda tuhankan menyandarkan segala sesuatu yang dia lakukan, yang dia katakan, yang dia pekerjakan terhadap Tuhannya, yaitu Allah. Sementara Anda sendiri yang bukan Bani Israel, bukan pengikut Yesus, senantiasa menobatkan Yesus itu sebagai Tuhan dengan embel-embel dia telah diberi kuasa. Di situ
untuk kesesatan Anda. Itulah yang akan dihakimi oleh Yesus. Orang-orang seperti Anda lah yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 21 itu. Di ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu. Memanggil Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Apa kehendak Bapaknya Yesus? Kan jelas. Taat kepada hukum Taurat. Dan itu tidak pernah dibatalkan oleh Yesus. Markus 12 ayat 29 sampai ayat 31. Jawab Yesus kepada orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus, bukan orang Kristen. Hukum terutama ialah, dengarlah wahai orang Israel. Seruannya lagi-lagi kepada orang Israel. Apa seruannya? Allah itu esa, tidak ada yang lain. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, segenap akal, dan juga segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain lebih utama daripada kedua hukum ini. Jelas kan? Hukum utama apa? Mendengarkan, menyerukan, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Itu hukum utama. Hukum kedua, mengasihi sesama manusia. Bagaimana mungkin kemudian Anda bisa disebut sebagai mengasihi sesama manusia, sementara Anda mengajak manusia lain untuk menyembah kepada yang bukan Tuhan? Bagaimana mungkin kemudian Anda disebut mengasihi sama manusia, sementara Anda mengajak orang lain untuk tidak taat kepada hukum Tuhan? Anda justru mengajarkan orang menjadi kufur, mengajarkan manusia untuk menjadi penganut ajaran pagan. Anda tidak memenuhi kriteria itu. Nah, bagaimana keselamatan menurut Yesus? Harus taat kepada hukum Taurat. Apa itu? Dengarlah wahai Israel, Allah itu esa, Tuhan kita, Tuhan itu satu. Kasihilah Allahmu. Bagaimana cara mengasihi Allah? Taat kepada segala perintahnya. Dan tidak ingkar terhadap perintahnya. Dan menjauhi segala larangannya. Catat baik-baik. Allah dan juga Yesus adalah dua pribadi yang berbeda. Satu Khalik, satunya adalah makhluk. Satu pencipta, satunya adalah ciptaan. Yesus yang malah mengajarkan muridnya untuk hanya taat kepada sang pencipta Allah. Pencipta alam semesta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pahami itu. Mantap Guru Nda, hajar itu semua itu bani-bani terjemahan itu Guru Nda. Sukses terus buat Guru Nda. Tidak ada larangan. Kesucian hati itu yang berkiblat kepada Yesus. Nggak ada larangan Yesus, nggak ada. Yesus nggak berkata memang secara implisit ya, sembahlah aku. Tapi dia merujuk kepada ketaatan kami. Makanya dia bilang, siapa yang tidak taat kepada anak, maka hukuman Bapa telah ada di atasnya. Ketaatan kami kepada anak, salah satu contoh itu Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Itu kan perintah Tuhan Yesus terakhir naik ke sorga. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ketaatan apa yang Anda katakan taat kepada Yesus? Sementara yang Anda katakan taat itu adalah mengajarkan manusia untuk menyembah kepada makhluk Tuhan. Ketaatan yang Anda maksud itu adalah taat kepada dalil-dalil sisipan agar mengajarkan manusia lain untuk menyembah kepada ciptaan Tuhan bernama Yesus. Ketaatan apa yang Anda maksud di sini? Sementara Yesus mengatakan kepada Bani Israel pengikutnya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya selama belum lenyap langit, selama belum lenyap bumi ini, satu iota atau satu titik yang paling terkecil pun tidak akan bisa ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Apa semua terjadi itu? Apa yang terjadi semua itu yang dimaksud oleh Yesus? Langit, bumi lenyap. Langit, bumi belum lenyap. Berarti hukum Taurat bagi Bani Israel itu tidak bisa dihilangkan. Lalu Yesus mengatakan dalam Matius 5 ayat 19, barang siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil. Apa terkecil itu? Apa terkecil itu? Tidak sunat. Dan kemudian tidak sunat ini diajarkan kepada orang lain.
maka dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan Allah. Tetapi siapa yang melakukannya, siapa yang mengajarkannya, perintah-perintah hukum Taurat itu akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keberkahanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, ya, tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sekarang Kristen yang tidak melakukan hukum Taurat, apakah hidup mereka lebih baik daripada hidup keagamaan mereka lebih baik daripada hidup keagamaan orang-orang ahli Taurat? Tentu tidak. Ahli Taurat taat menyembah kepada Allah. Mereka taat kepada syariat hukum Taurat. Orang Kristen, dengan matinya Yesus di tiang salib, orang Kristen dibebaskan dari hukum Tuhan dan dimerdekakan di dalam menyembah kepada Tuhan. Jadi, ketaatan apa yang Anda maksud? Tidak ada ketaatan kepada Yesus dalam ajaran Kristen. Ketaatan terhadap ajaran Paulus dan kawan-kawan yang adalah perpanjangan tangan dari iblis, yes, betul. Tetapi ketaatan terhadap ajaran Yesus itu tidak ada. Contoh, Anda bisa memberikan saya mana di dalam kehidupan Yesus yang Anda katakan sebagai filter untuk mengatakan bahwa Anda harus taat. Anda adalah orang yang taat kepada ajaran Yesus. Coba, sementara Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan kau ke bangsa lain. Jangan kau ke bangsa lain. Nah, sementara Matius 28 ayat 19 memerintahkan ke bangsa lain. Itu sudah nyata adanya pembuktian jelas bahwa kitab Anda itu sudah bercampur tangan dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran serigala yang menyamar seperti murid Yesus. Pahami? Dan catat apa yang menjadi penjabaran saya. Silakan. Yesus ketika di bumi, dia memang nggak punya kuasa karena dia sudah menjadi manusia murni. Tapi karena dia taat melaksanakan perintah Bapa ketika di bumi ya, ketika dia menjadi manusia, dia taat sampai mati. Lalu karena ketaatannya, Bapa Allah menghidupkan kembali dia, lalu memberikan kuasa di sorga dan di bumi. Baca Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini Anda sedang menjelaskan bahwa diri Anda itu menyembah kepada sosok manusia yang diberi kewenangan oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul bagi Bani Israel. Saya kasihan terhadap Anda. Mendengarkan argumentasi Anda ini sangat nyata bahwa Anda ini ngaku belajar 23 tahun, tetapi entah apa yang Anda pelajari. Sekali lagi saya katakan bahwa ketaatan Yesus terhadap perintah Allah membuktikan dia adalah seorang Muslim. Dia bukan orang kafir, orang kufur yang menutup diri terhadap perintah Allah. Jadi Yesus itu tidak mengajarkan menjadi orang Kristen. Yesus itu mengajarkan menjadi seorang Muslim, seorang yang soleh, orang yang taat kepada perintah Allah. Dan Anda mengaku itu, Yesus taat kepada perintah Allah. Tuhan tidak mungkin taat terhadap perintah oknum lain. Karena Tuhan adalah sumber perintah. Sementara Yesus adalah penerima perintah dan taat terhadap perintah itu. Artinya, secara tidak langsung, Anda menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi kondisi Anda saat sekarang adalah menuhankan oknum yang bukan Tuhan. Makanya saya katakan Anda akan dihakimi di situ. Karena tidak ada kehendak Allah agar manusia itu menyembah kepada Yesus. Tidak ada. Yesus pun tidak menghendaki hal itu, gitu loh. Makanya Yesus mengatakan dia datang bukan untuk merubah hukum Taurat. Karena dia datang tidak untuk merubah hukum Taurat, berarti dia datang tidak mengajarkan konsep Kristen. Karena konsep Kristen bertentangan dengan konsep Taurat. Tetapi Yesus mengajarkan agar manusia taat kepada hukum Taurat. Khususnya Bani Israel. Murid-muridnya dari Bani Israel diwajibkan hukumnya taat kepada hukum Taurat. Tidak boleh dirombak Taurat itu sebelum langit dan bumi itu lenyap. Makanya di dalam ajaran Islam hukum Taurat itu masih berlaku. Ya. Hukum Taurat itu masih berlaku meski sudah disempurnakan karena sifatnya adalah peruntukan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya spesial kepada Bani Israel lagi. Itu yang perlu kamu paham.
Oke, sahabat-sahabat sekalian, karena Leon yang ngaku belajar kristolog selama 23 tahun ini sudah kabur, ya, saya anggap diskusi ini cukup sampai di sini ya. Yang pada intinya bahwa seorang Kristen yang belajar teologi selama 23 tahun ternyata tidak mampu ya menjabarkan imannya berdasarkan kitabnya sendiri. Yang ada yang muncul kemudian adalah dia hanya menunjukkan bahwa imannya bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus adalah seorang muslim, dia adalah muslim yang taat terhadap perintah Allah, sementara Kristen adalah kumpulan orang-orang yang ingkar terhadap Allah dan tidak pernah menyembah kepada Sang Penciptanya sendiri. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.